Bagi yang mengikuti perkembangan teknologi kamera mirrorless di tahun 2018-2019, tentunya kalian sudah mengetahui bahwa pabrikan Canon mengeluarkan kamera mirrorless dengan sensor full frame, menyusul pesaing mereka Sony di ranah yang saat itu dikuasai oleh Sony A72, Sony A7 lah ininya. Dan di tahun 2022-2023 ini Canon mirrorless sudah membuktikan inovasinya, benar-benar sudah terbukti. Banyak teman-teman fotografer wedding di daerah saya menggunakan kamera ini, dan ketika saya lihat pada gagah sekali saat mereka menenteng kamera ini. The boss is back. Setelah mereka berhasil di persaingan DSLR, kali ini mereka menunjukkan taringnya di sektor mirrorless. Kita akan review Canon EOS R, Canon mirrorless full frame. Selamat datang di konten fotografer terakhir. Saya Anggi Prastyo dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Disclaimer terlebih dahulu, ini bukan video review yang membahas tentang detail-detail spek kamera, tetapi lebih ke arah sharing pengalaman ketika saya menggunakan kamera ini untuk pekerjaan di wedding saya, karena saya seorang fotografer wedding. Dan untuk kalian yang ingin mencari detail-detail spek alat review seperti ini, bisa di channel-channel lain atau langsung di website resmi mereka, official mereka, mungkin di canon.com mungkin, atau eos.com atau apa, saya kurang tahu juga sebenarnya. Bisa kalian cari di sana. Dan juga nanti kami sertakan hasil original filenya via Google Drive, sehingga kalian bisa terlebih dahulu melihat hasil review alat yang saya gunakan saat digunakan di wedding ini. Kalian bisa utak-atik sendiri, sehingga nantinya setelah kalian coba-coba edit, bisa memantapkan untuk jadi atau tidaknya beli kamera ini, jadi atau tidaknya sewa kamera ini, atau jadi atau tidaknya kalian pinjam kamera ini. Oke, lanjut ke topik. Saat pertama kali memegang kamera ini, yang saya rasakan tidak terlalu berbeda dengan DSLR Canon pada umumnya, karena memang kamera ini tidak terlalu jauh ukurannya dari DSLR. Tidak seperti Sony dan Fuji mirrorless, kamera ini masih terasa besar ketika saya genggam. Masih, ya paling susut dari DSLR seperti 6D, paling susutnya 30% lah, enggak sampai 50% kayak Fuji. Apalagi saya sering menggunakan X-T30 yang ringkas, benar-benar kecil. Kamera ini bongsor. Untuk desainnya, ketika melihat kamera ini berbanding terbalik dengan mirrorless Fuji. Apalagi saya pengguna Fuji yang konsepnya untuk Fuji itu klasik. Ketika kita melihat desain kamera Fuji yang menerapkan klasik analog, EOS R ini sangat-sangat modern malah menurut saya. Bener-bener tampilannya futuristik. LCD-nya sudah touchscreen ya, tetapi tombol-tombol di atas kamera berubah total dari saat saya menggunakan kamera DSLR, sehingga perlu membiasakan diri untuk mengoperasikannya. Tombol-tombol dialnya itu berbeda, tidak seperti yang ada di DSLR. Untuk ketahanan baterainya mirip dengan mirrorless lainnya, yaitu boros. Itu karena perbandingannya saya dengan DSLR sih, yang mungkin satu baterai bisa untuk
2-3 event wedding kalau masih waras. Jika kalian membeli kamera ini, saya sarankan untuk ikut membeli baterai cadangannya sekalian, sehingga saat motret kalian akan tenang. Jadi saat kalian pasang satu baterai, yang satu baterainya masih full, kalau ini udah habis tinggal pasang yang ini, yang tadi habis bisa dicas, seperti itu. Yang menarik dari EOS R ini adalah ceraunya, cerau kalau nggak salah, ceraunya. Dikatakan bisa menghemat 40% dibanding dengan hasil RAW, sehingga bisa menghemat juga untuk harddisk penyimpanan kita atau bank data kita. Kesimpulan yang saya dapat adalah jelas bahwa Canon EOS R ini ditujukan untuk para fotografer kelas profesional atau kelas cari duit. Tidak heran bila harga body EOS R ini dan juga lensa-lensa RF-nya itu mahal, benar-benar mahal sih. Oh iya, untuk EOS R ini saya pinjam di teman saya, Arbi. Dia kebetulan punya EOS RF ini dan lensa 85mm Sigma Art. Kapan-kapan juga akan saya review juga. Masa depan Canon bertumpu pada sistem EOS R dan mounting RF-nya untuk menggantikan sistem EOS DSLR yang mereka ciptakan hampir 20-30 tahun. Dan sebenarnya pun di 2023 ini DSLR pun masih oke sih menurut saya. EOS 6D Mark II pun juga sangat-sangat oke. Oke, kali ini akan saya tampilkan beberapa hasil foto saya menggunakan kamera ini yang nantinya juga akan masuk di G Drive, sehingga kalian bisa utak-atik sendiri nantinya, juga behind the scene-nya. Oke, cukup sampai di sini dulu saya membahas tentang Canon mirrorless EOS R ini. Ini semua yang saya utarakan murni adalah pendapat saya pribadi. Jika kita berbeda pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya Anggi Prastio, sayonara.